Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang materi membuat stateful set di Kubernetes. Membuat stateful set itu sangat mudah, hanya seperti membuat replika set ya, atau juga deployment. Nah, namun stateful set memiliki kemampuan untuk menambahkan volume claim template. Nah, kenapa butuh volume claim template? Karena yang sebelumnya saya udah bilang ya, kalau dalam aplikasi stateful biasanya dia butuh klaimnya itu per pod, nggak lagi global seluruh pod. Untuk membuat stateful set, jadi caranya seperti ini, kubectl create min app stateful set, atau juga bisa pakai apply, sama saja. Untuk mendapatkan detail stateful set, teman-teman bisa menggunakan get stateful sets, atau describe stateful set, nama stateful setnya, kalau pengen lihat detailnya banget. Untuk menghapusnya bisa menggunakan delete stateful set, lalu dengan nama stateful setnya. Nah, saya sudah buat dua buah file. Yang pertama template, yaitu template statefulset.yaml, lalu example statefulset.yaml. Nah, kita buka sekarang. Jadi yang pertama adalah template stateful set ya. Ini cara membuat stateful set. Jadi di sini ada kind-nya adalah stateful set ya. Lalu seperti biasa teman-teman bisa tambahkan nama, label atau annotation dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman mirip kayak bikin deployment. Jadi masukkan replika atau juga replika set ya, mirip kayak replika set. Cuma di sini agak beda, ada service name-nya. Ini entah kenapa sih ini wajib. Ini udah ada yang membuatkan bug-nya juga. Kalau harusnya ini nggak wajib, saya udah masukkan link-nya di sini kalau teman-teman pengen lihat. Jadi service name itu kalau teman-teman pengen nge-expose stateful set-nya ke dalam service, ya teman-teman harus masukkan nama service-nya di sini. Padahal yang lucunya kalau teman-teman tidak buat service-nya pun ini tetap jalan si stateful set-nya. Nah, ini udah ada bug-nya sih di sini. Dan sampai saat ini masih open. Ya, udah lama nih 2018 tapi sampai sekarang masih open statusnya. Ya. Jadi menurut di sini bug-nya harusnya itu nggak required ya. Ini diskusinya lumayan panjang, teman-teman silahkan baca. Tapi ya karena ini masih required, jadi kalau teman-teman ini hapus, ini akan error, lihat tuh, error missing required key service name. Jadi ini wajib ya, walaupun teman-teman nggak punya service. Selanjutnya teman-teman masukkan replikanya berapa, seperti biasa lah ya. Ini selektornya untuk selektor podnya, ini template podnya ya. Lalu di sini teman-teman bisa membuat volume claim template. Nah, ini berarti template yang akan digunakan untuk membuat volume. Contohnya di sini saya masukkan 1 GB, artinya nanti tiap pod bakal punya 1 GB. Lalu di sini teman-teman jangan lupa masukkan volume mount-nya, mount path-nya kemana ya. Lalu di sini name-nya samakan dengan nama si ini, volume claim-nya. Oke, kita lihat example-nya. Example-nya di sini harusnya sama saja. Cuma bedanya di sini saya buat dulu persistent volume. Jadi karena di sini saya bikin replikanya 3 dan juga ini ya klaimnya 1 GB, berarti minimal saya harus punya 3 GB persistent volume. Jadi di sini saya buat 1 persistent volume dengan ukuran 5 GB. Jangan sampai kurang ya, kalau enggak nanti podnya nggak mau nyala karena klaimnya nggak dapat. Nah, selanjutnya di sini saya memasukkan environment variable namanya pod name. Ini saya ambil dari downward API metadata name biar saya dapat pod name-nya apa. Lalu di sini volume mount-nya saya masukkan si volume claim-nya yang ini sama di sini. Oke, sudah. Kita coba kubectl create min app example stateful set. Selesai. Sekarang kalau teman-teman perhatikan kubectl get all. Nah, lihat, 1 dulu dijalankan ya. Padahal kan kita mintanya 3 ya, tapi dia 1 dulu. Jadi bedanya kalau misalnya teman-teman pakai deployment, ketika teman-teman request replikanya 3, itu langsung 3 dibuat. Tapi kalau stateful set nggak 1-1, dia dari nomor 1 dulu, yaitu indeksnya 0. Lalu kalau udah running, dia akan running yang kedua. Nah, running yang kedua, setelah yang kedua running, dia running yang ketiga. Jadi seperti itu. Jadi ini cocok banget buat aplikasi yang kayak database. Database itu kan nggak bisa langsung tiga-tiganya nyala gitu. Teman-teman harus 1 dulu nyala, setelah nyala, yang kedua nyala, terus join sama database yang pertama, terus baru yang ketiga nyala, join dengan database-database sebelumnya. Jadi seperti itu. Nah, ini sudah ada 3. Kalau teman-teman lihat ininya, klaimnya, kita akan kubectl get
persistent volume claim ya. Nah, lihat ada 3 sekarang. Ini Node.js stateful volume claim, Node.js stateful kosong sama kayak ini nama podnya. Lalu ini juga stateful 1 sama seperti ini. Jadi ini klaim yang ini dan ini klaim yang ini. Jadi lihat. Jadi ada 3 pod, di sini ada 3 klaim. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini bedanya kalau teman-teman menggunakan deployment biasa sama si stateful set. Nah, sekarang kita akan coba delete satu aja. Ini saya delete ya. Ini saya delete. Kita lihat kubectl pod, delete pod. Ini saya delete. Nah, kita tunggu sampai delete-nya kelar. Mungkin agak sedikit lama karena dia harus nge-stop si podnya. Ini kalau teman-teman delete, ini kan kita delete-nya yang indeks nomor 1 ya. Artinya yang nomor 2 sebenarnya ini. Indeks 1 itu berarti nomor 2. Nanti kalau saya udah mati, nanti perhatikan dia akan nyalakan lagi si pod baru cuma dengan informasi yang sama, alias namanya sama. Ini agak sedikit lama kayaknya. Kita tunggu aja. Nah, udah selesai. Kita lihat kubectl get all. Nah, lihat, dia container creating lagi, artinya membuat lagi pod baru, tapi namanya sama, 1. Kalau sebelumnya kita pakai deployment menggunakan replica set, itu kalau 1 mati, akan membuat pod baru dengan nama yang berbeda. Tapi kalau ini nggak sama. Jadi konsisten. Kalau kita cek juga kubectl get persistent volume claim, ini tetap 3. Jadi nanti dia nyala, dia akan tetap klaimnya ke sini. Jadi datanya nggak akan hilang, masih ada di sini. Jadi walaupun ininya kita matikan, terus dia nyala lagi, tapi klaimnya ke sini lagi. Jadi seperti itu. Jadi ini cocok banget aplikasi-aplikasi yang stateful, kayak contohnya database dan sebagainya. Jadi dengan begini, teman-teman juga nanti bisa deploy aplikasi database ke dalam Kubernetes. Jadi nggak usah takut datanya hilang karena si podnya hilang. Jadi kita bisa menggunakan yang spesial kayak database, itu kita simpan atau deploy di dalam jenis stateful set. Next, kita akan bahas tentang Kubernetes Dashboard.